ngingatin Kasih lu. tahu dia. Iya, Yuke jangan bablas. Yuke jangan bablas. Setiap dia mulai kayak dia bahas apa, gue langsung pasti ngechat dia. Gue chat Yuke jangan kebablasan. Gue bilang kayak gitu kan. Tenang aja, Gap. Dia bilang, lu kan tahu siapa di belakang gue. Ujung-ujungnya siapa di belakang dia. No comment. Ya cuma ya itu aja sih. Yoga kurusan. Kalau misalnya, Benar. tapi dia sehat. Sehat. Dia sehat. Dia segar. Langsing. Segar, kulitnya putih, pipinya merah. Em, ya tapi ya kurusan aja gitu. Dia minta bawain cuka apel kemarin, Mak. Iya karena emang dia kan lagi diet kan. Minta bawain timun pertama. Gap, bawain gue timun. Buat apa? Dia kan lagi diet, dia kan kalau diet kan emang dia makan timun kan. Oke, Terus kirain. Gap, gue bawain gue timun ya. Bilang kayak gitu kan, gue soalnya lagi diet. Gue bilang, emang timun bisa bisa awet berapa hari di sana. Akhirnya gue bawain di fiber. Oke. Ini Ricky CGN akhirnya gini kan, kita sebagai teman menyayangkan ya Mak Gap, tapi jangan kalian pikir kita tuh nggak ngingetin dia loh. Benar. Hmm. Kalau gini loh guys, gua itu kalau gua itu siapapun yang orang gua anggap teman ya. Kalau gua udah bodoh amat, gua cuek, berarti gua nggak nganggap dia teman. Itu prinsip gua kalau misalkan gua nganggap dia teman, gua pasti ngingetin kayak misalkan dia berantem nih, lu berantem harus punya trik, gitu loh. Berantem harus punya trik, jangan sampai kebablasan. Jangan Udah, sampai- nah Yuka ini kebablasan gitu loh, dan juga kebablasan. Dan makanya gue kan di saat waktu pas gua tanya dia, Yuka lu kenapa sih bahas si FS terus apa kenapa, iya Gap dia gini sangkut pautnya sama lu apa, gue bilang kayak gitu kan, sangkut pautnya sama lu apa, langsung gini diceritain semuanya. Yuka tapi kan nggak ada sangkut pautnya sama lu sebenarnya, gue bilang Yuka gini ya, gue sebagai orang yang sering dibully orang dan pernah dibully masyarakat Indonesia, gue bilang jujur gue nggak suka loh kalau misalkan kayak ada akun-akun yang ngebully gue, ada akun-akun yang ngegiring opini tentang gue atau ngefitnah gue. Kalau misalkan kayak bicara tentang fakta, it's okay. Sampai It's okay. edit apa mukanya. Ya, it's okay. Itu udah konsekuensi gue menjadi orang yang dikenal orang, gitu kan? Gue menjadi orang yang dikenal orang, pasti otomatis, gitu kan? Pasti nggak mungkin semuanya suka sama kita. Dari 10 orang itu ya bisa jadi 50-50 yang suka sama nggak suka sama kita. Tapi di saat kalau misalkan ada orang yang menggiring opini, ngefitnah gue, terus kayak muka gue diedit-edit, terus apalagi kayak orang tua gue dihina-hina, terus apa namanya? Kayak di fitnah-fitnah kayak begitu, ya gue marah, jujur gue akan marah. Gue udah ngenasehatin, gue udah ngomong sama juga, gue marah, gue bilang kayak itu kan. Begitu juga yang terjadi kalau misalkan, makanya gue tanya sama lu, gue bukan ngebela siapa-siapa ya Yuka, gue bilang gue kenal sama lawan lu, gue juga berteman sama lu, gitu loh. Gue nggak mau ngebela siapa-siapa, gue tetap jadi orang yang berada di posisi tengah, karena musuh gue, target gue itu cuma Sahrul dari dulu. Gue nggak pernah like dia deh, boleh tanya deh yang gue bahas di TikTok aja nih yang gue bahas Sahrul terus, gue nggak mau gitu loh, Sahrul aja tetap gue cuma Sahrul gitu. Nah walaupun kayak apa namanya orang nih apa namanya narik gue kayak kemarin si Pendes kan bawa gue kan dalam kasus-kasus mereka yang chattingan apa yang isi DM gue yang sama Niki yang udah lama banget, yang zaman gue masih berantem sama Niki, dibawa-bawa. Ya gue marah, gue bilang ya jujur kenapa bawa-bawa gue gitu loh. Itu kan permasalahan lama yang sebelum gue baikan sama Niki gitu. Apakah Yoko dibayar? Kita nggak tahu guys. Nah Benar. dia makanya yang bisa nyelamatin dirinya Yoko ya cuma diri dia sendiri. Ketika di persidangan buka semuanya, faktanya bagaimana, siapkan buktinya, selesai. Karena kalau misalnya ditanya selamatin Yoko udah susah karena unsur pidananya dapat banget. Benar. Jadi tinggal Yuka yang berbicara aja. Poinnya itu Yuka mengakui dia bersalah. Kedua, dia menyebutkan
siapa, dan apa. Gitu loh. Motifnya apa dia melakukan Ya. itu? Karena nggak akan ada yang bisa nyelamatin dia. Mau aku pun sebagai teman pun nggak bisa. Yolo pun sebagai orang yang udah ketemu sama dia pun nggak akan bisa nyelamatin dia gitu loh. Jadi yang bisa nyelamatin dia cuma diri dia sendiri. Gue dari awal gue udah bilang gue nggak bisa bantu lu Yoke, gue nggak bisa bantu lu karena berat coy. Apalagi yang kita lawan kita tahu sendiri lah, yang dia lawan itu kita tahu sendiri lah siapa. Benar. Ketika ada udah gitu posisinya Hope Inter lagi, lu ke lubang semut aja kan lu bisa dicari sama dia. Berat. Maksud gue udah berkali-kali bilang sama Yoke, lu kalau misalnya mau nyerang seseorang, udah, aduh jangan kayak gitu. Dia offside sih, jujur ya dia offside. Benar. Dia offside banget. Cuma ya nasi sudah menjadi bubur. Ketika sudah menjadi bubur kita bisa apa ya? Tambahin topping lah ya biar Benar. enak. Tambahin lah cakwe biar enak gitu loh. Kalau Setidaknya nggak dijemur biar jadi rengginang. iya biar setidaknya tuh nggak buruk-buruk banget gitu loh. Ya kita doain aja sih Yoke biar apa ya kayak terbuka pikirannya untuk buka semuanya gitu loh. Tapi Gua dia gua pasti sama Gaby udah tahu cuma gue yakin dia pasti akan ngebuka karena gue bilang sama dia, Yuka, ini pelajaran. Gue bilang ini udah jadi pelajaran. Keluar nanti, gue bilang keluar nanti. kaget nonton Putri Indonesia nggak? Ini kalian lagi nonton Putri Indonesia lagi ngobrol. Udah selesai. Gue bilang Yuka nanti keluar, pas udah keluar udah jadi pribadi yang baru. Gue bilang jadi pribadi yang baru, udah siapapun yang mau nunggangin elu kalau misalkan ada nih ya, kalau misalkan ada mau nunggangin elu atau apa, jangan mau lagi. Ini udah jadikan contoh. Ya pelajaran besar sih ini. Oh kalau Yuka dari masalah kayak begini dia nggak belajar, terus keluar nanti dia masih kayak begitu, balik lagi kayak begitu, udah gua nggak akan mau kenal dia beneran, sumpah. Dia kayaknya kalau misalnya sampai diulangin lagi dia main aja deh sama Feby boxingan di Medan no. Iya. Udah nggak ngerti gue cara nyampeinnya bagaimana. Semoga Yoke bisa menjadi pribadi yang baru, Yoke yang baru. Karena dia udah tahu sendiri kan dunia di luar sana tuh jahat men. Dia bisa bilang oh I'm your friend, I always got your back, tapi ya lihat sendiri. Benar. Sampai terakhir ya maaf ya ini di sini gue buka ya. Duit Yoke itu habis sama sekali. Gak tahu, gue gak tahu deh. Kasian sih dia, habis semuanya. Duit yang di rekeningnya. No, Berarti sih itu dong. I have no idea. Iya, itu yang bawa ATM-nya. Tapi di track kan, dicek mutasi, di track itu ada buat bayar hotel di Cirebon, ada buat beli sepatu, ada tarik tunai 25 juta. Sampai ke PayPal itu juga ditarik dananya. Gila ya. Dan yang gue heran, terus sekarang orangnya mana? Udah nengok belum? Nggak nengok gue. I mean, gila sih. Karena kan kalau misalnya didengar dari ceritanya Kim ya, dia bisa kirim ke Kim 10 juta ya buat tambahan beli iPhone 16. Tapi kenapa untuk Yoke, untuk makannya aja dia nggak perhatiin. Isian tahu Yoke. Ini sekali lagi gue tidak membenarkan apa yang dilakukan Yoke ya, cuma Jadi si itu yang bawa ATM-nya kirim uang ke Kim. no, pas dia itu udah lama cuma pas Kim masih di Korea apa di Amrik gitu. Nah itu nggak ngerti deh tuh posisinya di mana. Gila ya. Habis. Valentine, Shakina Azalia, emang iya? Ini bulan apa ya Shakina? Besok tuh hari pendidikan.
Kok Valentine sih? Happy Valentine. Lu sendiri aja Valentinean. Bawa coklat Dubai. Oh iya bener. Enggak. Bener-bener Syakina. Maaf ya. Bener-bener. Jadi itu katanya buat ucapan Valentine buat Kim. Oke. So special. Gue nggak ngerti deh ini. Gua kalau gua mau ketemu Yuka nanti pas kalau dia udah pindah aja. Udah entah Salemba atau Cipinang baru gua mau besok lagi. Cuma ya kasihan ya, maksudnya kalau ngeliat nasib dia sekarang tuh sangat disayangkan karena harusnya tuh dia bisa nggak kayak begini gitu loh. Benar banget. Gua nggak ngerti deh apa yang bikin dia apa ya merasa fine aja melakukan hal kayak gitu. Orang ujung-ujungnya kan akhirnya guys, orang yang dia bela sampai yang bikin dia masuk kayak begini, itu malah orang yang ngabisin uangnya sekarang. Jujur ya guys ya, gue itu minggu lalu diperiksa tahu jadi saksi kasus Seoko. Terus Ya gue kasih tahu lah apa yang gue tahu. Gitu. gila jahat banget ya orangnya. Desperate apa si Yoke sampai yaudah Cong, tolong deh Cong minta. Jadi pas dia digerebek bukan sekap sih dikepung lima tahun polisi. Dia itu telepon gue, Cong tolong dong Cong, lu kirim ke siapapun yang bisa bantu gue. Siapapun yang bisa bantu gue. Jadi benar-benar sedesperate itu dia saat itu dan orang yang selama ini menjanjikan perlindungan ke dia juga nggak ada. Jujur ya guys, Yoka tuh bodoh. Dia tuh terlalu naif. Benar. Dia terlalu naif yang terlalu sekarang gue bilang sama Yoke, lu lihat kan sekarang kayak gini. Jadi pernah ada yang warning sama Yoke, ya. Kalau ketemu Yolo jangan lebih dari 1 jam, kalau enggak lu bakal dijebak tuh Gap. Gila ya. Ngeri. Aduh. Makanya gue lebih baik gue di rumah aja deh, gue di rumah main handphone. Ya, gue aja di rumah gue nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu katanya ada chat, gue nanyain si A si B keberadaannya di mana, tidur di hotel kamar nomor berapa. Takut banget. Gue diem aja tiba-tiba nggak, entah itu siapa yang bikin chatnya. Ya si Yolo nanyain lo tidur di kamar berapa, sama siapa. Serem banget ya. Serem banget nih. Jujur ya kak guys, jujur ya Yuka itu baik karena aku udah Jadi pernah. naif gak sih? Iya, dan dia ada tipe orang yang denial. Jadi dia tuh denial. Jujur ya, aku waktu sama Yuka, aku tuh spend time sama dia itu 3 bulan loh. 3 bulan bener-bener pure 3 bulan. Bener-bener kita tidur bareng, jalan bareng, ngetrip bareng, hahaha bareng gitu loh. Bener-bener yang baik. Kalau mau ngomong baik tuh anak ngetes kebaikannya dia baik banget. Setia kawan banget. Baik Bener-bener the apaan? best. Ngefitnah Fitri 5 tahun. Kita nggak ada yang benerin loh tindakan dia. Bener, kita nggak ada yang benerin. Nggak ada yang benerin kok, kita salahin kok, kita bilangin. Nggak ada yang bilang tindakan dia yang itu bener kok. Terus iya, selama 5 tahun lagi. Selama gua kenal dia itu bener-bener tuh anak tuh baik banget. Bener-bener baik banget. Bener-bener care banget sama temen tuh, bener-bener care-nya itu care gitu loh. Jadi dia tuh 1 hari gua nggak bikin story aja di Igo ya, dia pasti langsung ngechat, lu masih hidup katanya, lu kemana, lu masih hidup. Jadi kayak dia tuh bener-bener kayak kayak gue balas kayak gitu, gue lagi malas buat story Igo kayak gitu kan. Gua kira lu metong, udah kayak gitu. Jadi bener-bener